pagi semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rebecca Sarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan sosial, perencanaan sosial, dan kebijakan sosial. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang konsep dasar pembangunan sosial. Apa itu konsep dasar pembangunan sosial? Ayo kita lihat. Pembangunan sosial merupakan konsep yang menunjuk pada suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan proses pembangunan ekonomi. Artinya, pembangunan sosial diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yaitu terpenuhnya kebutuhan fisik kita dan sosial kita. Program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial saat ini adalah antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan yang masih banyak terjadi saat ini. Baiklah, kemudian kita beralih ke konsep dasar perencanaan sosial. Perencanaan sosial dimaksudkan agar mampu menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk program-program khusus atau peraturan-peraturan bagi semua jenis pelayanan, termasuk pelayanan yang membantu individu ataupun kelompok yang berkekurangan atau di bawah garis kemiskinan. Tujuan dari perencanaan sosial itu ada yang pertama, perencanaan sosial merupakan jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, a way to anticipate offset change. Yang kedua, perencanaan sosial memberi arahan atau direction terhadap administrator ataupun non-administrator. Yang ketiga, untuk perencanaan juga bisa menghindari ataupun tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan atau wasteful pelaksanaan aktivitas. Yang terakhir, yang keempat, perencanaan sosial itu menentukan tujuan dan standar yang hendak dipakai untuk memudahkan pengawasan. Kemudian kita beralih ke konsep dasar kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak beralih ke tujuan dari pembangunan sosial, perencanaan sosial, dan kebijakan sosial. Apa itu tujuannya? Tujuan dari pembangunan sosial. Tujuan dari pembangunan sosial adalah untuk mengangkat kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah sosial diatur, kebutuhan sosial terpenuhi atau dipenuhi, dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar kegiatan amal atau bantuan publik yang diberikan pemerintah, dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Kemudian beralih lagi ke tujuan dari kebijakan sosial. Wujud pemenuhan hak sosial warganya atau kewajiban negara. Kebijakan sosial itu berlaku dalam 3 kategori, yaitu undang-undangan, sistem perpajakan, dan program pelayanan sosial. Negara hadir dalam konteks kesejahteraan sosial, kebijakan sosial. Sebetulnya yang berusaha untuk mengupayakan akan adanya kesetaraan antara warga masyarakat antar satu dengan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan. Tapi penjelasan terakhir tentang contoh dari kebijakan sosial, perencanaan sosial, dan pembangunan sosial. Contoh dari kebijakan sosial, kita di keadaan pandemi COVID-19 ini, sehingga pemerintah mengambil kebijakan sosial. Yang pertama, kebijakan ganjil genap kendaraan. Yang kedua, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terus kita beralih ke perencanaan sosial, yaitu apa saja contohnya. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJPN. Kita beralih yang ketiga, yang terakhir, contoh dari pembangunan sosial, yaitu pembangunan infrastruktur jaringan jalan. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Baiklah, itu saja penjelasan saya dari materi pembangunan sosial, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan. Terima
kasih dan selamat pagi.